Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik. Saya mendukung gerakan non-presidential threshold karena jika itu terjadi hanya akan menguntungkan para pemodal dan melahirkan yang namanya duitokrasi, demokrasi dengan uang. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi tadi satu sudah masuk ya, video mengenai dukungan terhadap penghapusan presidensial threshold dari Muhammad Taufik, seorang lawyer, pengacara di Solo yang juga dosen. Jadi cepat sekali tanggapan beliau, padahal saya tahu beliau baru saja seminar yang juga ada di Refli Harun channel ya. Jadi saya menunggu yang lainnya juga untuk saya tayangkan. Pokoknya video yang masuk akan saya tayangkan bersama dengan video-video yang saya akan tayangkan mengenai tema-tema yang lain. Jadi bisa satu video itu dukungan terhadap presidensial threshold semua, tapi bisa juga dia digabung dengan video lainnya. Yang penting gerakan ini terus-menerus berlangsung untuk mengingatkan kepada kita akan bahayanya demokrasi kriminal, demokrasi oligarkis yang dikendalikan oleh para cukong, orang-orang yang berduit untuk membeli negara ini, menguasai negara ini dengan cara penguasaan rupiah ya. Mungkin juga sekarang mata uangnya bukan lagi rupiah, bisa jadi dolar, bisa jadi yuan dan lain sebagainya. Ini menjelang maghrib, tapi ada berita yang ngeri-ngeri sedap sedikit yang bilang kenapa Rizal Ramli tidak melaporkan Jokowi ke polisi ini ya. Sebut Jokowi layak dipolisikan. Pengamat, kenapa Rizal Ramli tak melaporkan sendiri? Jadi ini juga sekaligus saya ingin mengklarifikasi, ini bukan pernyataan Rizal Ramli, tapi Ahmad Hosinuddin soal yang Jokowi, karena Rizal Ramli hanya reposting apa yang menjadi pendapat Ahmad Hosinuddin. Tapi bagaimanapun ini menarik untuk dibahas dari cara berpikir hukum kita ya. Coba kita lihat. Suara.com, ekonom senior Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi layak untuk dipolisikan karena dianggap banyak menebar berita bohong. Ini sudah diperbaiki ya, sudah diralat oleh suara.com sendiri. Mendengar hal tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin juga sependapat. Menurutnya masyarakat berhak melaporkan kepala negara jika dianggap berbohong, tidak sesuai fakta atau tidak sesuai janji kampanye. Oke, kita akan bahas nantinya dalam perspektif hukum tata negara. Kalau memang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan fakta apa yang diucapkan Pak Jokowi, ya silakan saja, rakyat kan berhak untuk melakukan tindakan hukum. Persoalannya apakah ada yang berani atau tidak. Jadi bukan soal berani atau tidak, tapi kita bicara konsep tata negaranya. Ujar Ujang saat dihubungi suara.com Senin 13 September 2021. Meski demikian, Ujang mempertanyakan langkah Rizal Ramli yang tidak melaporkan Jokowi. Sekali lagi, bukan pernyataan Rizal Ramli ya. Seharusnya kata Ujang, Rizal Ramli juga bisa dipolisikan Jokowi jika menemukan kebohongan atau tidak sesuai fakta. Oh, bisa polisikan, bukan dipolisikan ya. Saya ulangi. Seharusnya kata Ujang, Rizal Ramli juga bisa polisikan Jokowi jika menemukan kebohongan atau tidak sesuai fakta. Persoalannya, kenapa Bang Rizal Ramli tidak melaporkan sendiri? Ini yang menjadi penting dan menarik. Kalau memang layak dipolisikan, bagaimana tindakan Bang Rizal Ramli sendiri? Ucap dia. Kendati demikian, kata Ujang, jika ada yang melaporkan kepada Jokowi ke aparat kepolisian, ia menduga hal tersebut tidak akan diproses. Jika ada yang melaporkan Jokowi ke aparat kepolisian, dugaan saya kalau dilaporkan tidak akan diproses oleh kepolisian, tutur dia. Sebelumnya, Her Subeno menjadi sorotan warganet sebab menyebut kalau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang sakit kritis di rumah sakit. Hal ini membuat Gardu Banteng Marhain GBM meminta polisi memenjarakan Her Subeno. Allahu Akbar. Kenapa lompat begitu cara berpikirnya?
Ekonom senior Rizal Ramli merespon hal itu dan mengatakan jika seandainya Hersubeno bisa dipenjara karena pernyataan tak benar, maka Presiden Jokowi layak mendapat perlakuan serupa. Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap membohongi rakyat melalui janji dan perkataannya. Jurnalis senior Hersubeno Arif dipolisikan GBM dianggap sebar berita hoax tentang kondisi Megawati, tulis ekonom senior Rizal Ramli melansir Hoax ID jaringan suara.com Minggu. Jika itu terjadi, Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan. Jokowi banyak menebar berita bohong seperti mobil SMK, impor dan stop uang, stop utang, bukan stop uang, lanjutnya. Tapi sekali lagi Sobat RH sekalian, itu adalah kutipan dari pernyataan Husainuddin. Jadi saya juga melakukan ralat ya, kasihan juga Bang Rizal kalau digoreng-goreng padahal dia hanya mereposting apa yang dikatakan Husainuddin. Itu satu hal. Yang kedua, apakah bisa kita mengadukan seorang presiden karena dianggap berbohong dan lain sebagainya? Nah, disinilah konsep hukum tata negara harus berlaku. Karena kalau seorang presiden dilaporkan kepada polisi misalnya, maka ya tentu dia menjadi pejabat biasa saja akhirnya. Oke? Jadi apa? Ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika seorang menjadi presiden, dia memiliki privilege. Privilege itu adalah kalau dia melakukan dugaan tindak pidana misalnya, maka dia tidak diproses dalam cara yang biasa umumnya seperti warga negara, tapi dia diproses secara politik dan secara hukum. Politiknya di DPR, hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi Sobat RH sekalian harus paham bahwa kalau misalnya presiden dianggap berbohong, misalnya kalau dianggap berbohong, maka kan kita bisa mengkonstruksikan itu melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu adalah satu klausul di dalam konstitusi yang bisa menyebabkan seorang presiden diberhentikan. Tapi sekali lagi, kita mengadukan itu bukan kepada polisi, tetapi kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Saya tahu jawaban Anda kan, wah kalau begitu tidak akan ditindaklanjuti. Ya sama juga, diadukan ke polisi juga tidak akan ditindaklanjuti. Karena itu memang kalau kita bicara politik ini, ya kita tidak bicara seperti hitungan matematis. Jadi ya sangat tergantung konstelasi yang ada. Kalau konstelasinya memungkinkan, ya barang ini bisa diproses oleh partai-partai atau fraksi yang ada di DPR. Tapi kalau tidak, ya tidak akan diproses walaupun kesalahannya berat sekali misalnya. Contoh misalnya, kesalahan yang dilakukan Bung Karno itu kan ngobrak-abrik Undang-Undang Dasar 1945. Mengadakan jabatan Waperdam, Wakil Perdana Menteri, kemudian ada jabatan seumur hidup, padahal konstitusi kita nggak demikian. Tapi karena konstelasi politiknya masih kuat, ya tidak bisa diapa-apakan. Tapi begitu melemah, maka semuanya seperti kotak Pandora terbuka semuanya. Nah, nanti kalau konstelasinya berubah, ya bisa jadi kotak Pandora. Mungkin banyak orang akan mempermasalahkan diamnya Jokowi dalam kasus 6 Laskar FPI, dalam kasus Habib Rizik dan lain sebagainya, kalau konstelasi politiknya berubah. Tapi kalau konstelasi politiknya seperti saat ini, ya mau diapakan lagi? Karena Presiden Jokowi masih didukung oleh kekuatan-kekuatan, terutama partai politik yang membackup-nya. Ada 7 partai politik yang mendukung di parlemen, kemudian juga tentu kekuatan koersif seperti tentara dan polisi. Karena itu, instead of kita bicara kekuatan, kita bicaralah tentang demokrasi. Dalam demokrasi itu hasil bukan tidak terlalu penting. Hasil itu soal lain. Yang penting adalah ada ruang kebebasan untuk menyatakan bahwa presiden melanggar, presiden salah, presiden berbohong, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada kemewahan seperti itu, nah inilah celakanya hidup kita. Jadi jangan dulu berpikir hasil, tapi berpikirlah bagaimana menegakkan terus demokrasi kita. Ya, Sobat Era sekalian, tidak bisa panjang-panjang karena sebentar lagi maghrib ya. Coba ya kita
dungu akut. Contoh pasal kerumunan saat pandemi aja Jokowi dilaporkan aja ditolak sama polisi. Apa negara ini mau jadi main lapor atau pada baper ya kok nggak berpikir gimana ekonomi rakyat kecil tumbuh? Oke. Polisi itu punya sumpah bos, Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Itu artinya siapapun pemimpinnya, tolong era ajarin tuh kalau ngaku ahli hukum jangan ngawur. Mansar Supiori justru itu, sumpah itulah yang dipersoalkan sesungguhnya. Ya. Jadi, saya berbicara dengan mantan Kapolda Metro Jaya yang sebenarnya mempermasalahkan sumpah itu. Karena sumpah itu menurut dia nggak benar. Patuh pada ya kan pimpinan. Ya harusnya dia patuh pada negara, patuh pada hukum. Kalau patuh pada pimpinan, bagaimana kalau pimpinannya salah? Kan nggak mungkin dia bela. Cuma sekali lagi, karena ini jabatan presiden, konstitusi memberikan privilege, memberikan sebuah mekanisme yang khusus kalau seandainya Anda ingin memproses kesalahan presiden, yaitu proses dulu secara politik. Dekati DPR, laporkan ke DPR. Mungkin DPR mau menggunakan hak interpelasinya, hak angketnya, hak menyatakan pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi untuk proses impeachment, kembali ke DPR dan MPR. Tapi kalau tidak, ya itulah proses hidup, ya, proses bernegara. Jadi kalau mudah sekali menjatuhkan presiden, ya maka tidak akan yang namanya ada kestabilan pemerintahan. Jadi kita jadi unstable government. Padahal perubahan konstitusi itu dimaksudkan agar salah satunya pemerintahan kita jauh lebih stabil. Tapi sekali lagi, aspirasi konstitusionalnya yang tidak boleh dibungkam. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju kepada presiden, tetapi yang paling penting adalah aspirasi konstitusional untuk menyatakan setuju dan tidak setuju itu yang tidak boleh dibungkam. Itu saja saudara sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.